Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita taufik serta hidayahnya untuk berkumpul bersama orang-orang saleh, orang-orang wali, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang kita sayang, saya hormati, yang paling saya cintai, yang paling saya ibaratnya kalau bahasa sekarang paling saya fans, Habibana Syafiq Walidi. Beliau adalah guru saya yang mendidik saya dari nol sampai sekarang, walaupun ya biasa-biasa saja. Insya Allah berkat ikhlas beliau, anak-anaknya beliau menjadi orang yang soleh insya Allah. Dan yang kedua yang paling juga saya cintai yaitu Habibana Helmi bin Alwi Idrus. Beliau itu adalah guru saya juga. Selain guru saya, beliau juga mertua saya. Ya, dan juga para habaib yang lain di sini yang saya cintain, juga para kiai yang saya tidak sebutin satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya buat mereka. Dan juga kita panjatkan salawat kita, rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bersyukur banget kita bisa duduk di sini. Kenapa? Kata Rasulullah apa? Man jalasa majlisan walam yadhkurillaha fi kanat alaihi tirah. Orang-orang yang berduduk, yang majlisan, yang merumpi tanpa menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, menyebut kasih-kekasihnya aulia, pasti duduk-duduknya itu bakal jadi beban kita di hari kiamat nanti. Yang kedua, kita juga hadir di sini, insya Allah ini tanda bukti kita karena cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena kita hadir di sini alasannya cuma satu doang, bukan alasannya mau dapat makanan gratis atau apa, tapi kita berkumpul di sini karena Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nggak karena beliau, kita nggak bakal bisa mengetahui kebaikan yang masya Allah ini. Apa yang harus kita lakukan di pada malam hari, di pada malam kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW? Apa yang harus kita lakukan di bulan Maulid ini? Yang pertama-tama kita harus bahagia. Kita harus berbangga jadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus bersyukur. Sampai-sampai yang iri sama kita semua ini bukan orang biasa, tapi yang iri sama kita ini Nabi Allah Musa alaihissalam. Beliau melihat spesialnya umat Nabi kita Muhammad. Beliau bagaimana lihat cintanya Allah sama umat Nabi Muhammad, beda dari yang lain. Orang dulu ngelakuin dosa dikit-dikit dipampang namanya, Fulan bin Fulan ngelakuin dosa begini. Itu pada umatnya Nabi Musa. Tapi kalau kita cukup kita beristighfar kepada Allah SWT, dihapus. Karena siapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW. Dengan rahmatnya beliau diutus bukan karena apa-apa, tapi karena rahmatan lil alamin. Khitamuhu misk. Paling akhirnya, paling manisnya, paling indahnya itu Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak senang? Coba kita lihat satu contoh yang selalu dibawakan. Saya punya guru yang saya mondok di sana 4 tahun. Saya mondok di Mekah, di Pondok Nusaifah, pondok yang didirikan Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau selalu membawakan bait ini di mana-mana. Lau kana hadza kafirun jaa dhammuhu wa fil jahim mukhallada fi kulli yawmil itsnaini da'iman mukhaffafun anhu lisururi bi ahmada
Fama dhunnu bil abdil ladzi masruran bi ahmada wa mata muwahhida. Kalau misalkan itu pamannya Nabi Abu Lahab, yang dimana kejelekannya, kebengisannya Allah tetapkan di surat Tabat yada Abi Lahabi wa tab. Siapa yang nggak tahu di situ semua? Kita tahu jeleknya Abu Lahab, tapi gara-gara beliau ketika Nabi kita Muhammad SAW lahir, saking senangnya, saking gembiranya, beliau membebaskan satu budak dari budak-budaknya. Cuman karena itu saja, dia yang dihukumi pasti di neraka seumur selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin karena kelahiran Nabi kita Muhammad, beliau dikasih keentengan sama Allah SWT, dikasih air minum yang segar dari surga. Gara-gara apa? Gara-gara senang sama Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi kita umatnya yang selalu cinta, yang selalu berbangga diri kepada Nabi kita Muhammad. Coba bayangkan kebaikan yang besar yang kita dapetin. Apakah kita minta sama Allah SWT sebelum kita lahir? Gak minta, tapi kita dikasih, dipilih, ditetapkan sama Allah SWT. Dan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Jadi jangan dikufuri, jangan diterlantarkan. Harus bagaimana terus Habib? Gimana? Cintai Habib, cintai Rasulullah, cintai keluarganya Rasulullah. Sekarang anak-anak mana tahu yang namanya nasabnya Nabi Muhammad, taunya Muhammad bin Abdullah, nggak tahu sampai akhir. Kalau ditanya ente tahu Ronaldo nggak? Oh tahu nih Ronaldo. Oh ente tahu siapa lagi tuh artis-artis atau tiktokers? Pada tahu nggak? Pada tahu ya? Tahu. Nggak? Bagus. Yang kita harus lakuin sekarang, adibu auladakum fitalah. Kita harus didik anak kita dengan 3 kata Rasulullah. Apa? Ala hubbi nabiyikum, cinta sama Rasulullah. Kita harus ngajar anak kita cinta sama Rasulullah. Yang kedua, ala hubbi ali nabiyikum. Kita juga harus menyuruh anak-anak kita untuk cinta kepada keluarga Nabi kita Muhammad. Dan yang ketiga, ala hubbi tilawatil Quran, kenalin Quran. Makanya udah termasuk, alhamdulillah termasuk keistimewaan Indonesia. Bahasanya mereka anak-anak kecil udah masuk TPQ itu luar biasa. Tapi yang banyak dilupakan itu nabinya sama keluarga nabinya. Kita kenalin bagaimana kalau kita ngaku cinta tapi nggak kenal. Apa bisa orang mencintai tanpa tak kenal? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Harus kenalan dulu ya. Ya udah kenalan sama Rasulullah. Pelajarin hadisnya, pelajarin syama'ilnya, pelajarin sifat-sifat tubuhnya, pelajarin perkataannya, pelajarin gimana kelakuannya seharinya. Kita harus tahu, soalnya kenapa ya? Kalau kita nggak tahu, kita nggak almarhum aman ahab. Kalau kita nggak tahu, kita cinta sama Rasulullah, kita ngaku cinta tapi nggak tahu bagaimana kita mau dibangkitin sama Rasulullah. Tahu-taunya melek, ada loh, kok saya malah melihat artis Jepang, apa namanya, drakor deh. Kok melihat drakor bukan melihat Rasulullah? Naudzubillah. Tapi kalau misalnya kita cinta sama Rasulullah, ngelihatnya Rasulullah, itu udah pasti insya Allah dikasih syafaat. Selamat dunia akhirat, jaminannya surga. Tapi itu dulu, kenalin Rasulullah siapa, kenalin ilmunya Rasulullah siapa. Ngaku cinta tapi nggak tahu ilmunya Rasulullah, nggak tahu ajaran Rasulullah. Apa kata Imam Ghazali? La islamu hina idin minal fitani illa man ahya Allah qalbah bil ilmu syariah. Nggak bakal nanti di akhir zaman, termasuk zaman ini udah, orang-orang yang mau selamat tapi nggak mau pelajarin ilmu agama, nggak bakal selamat. Karena Nabi kita Muhammad SAW udah ninggalin buat kita hujah, buat ninggalin kita agama yang buat nonton kita ke surga. Kalau misalkan kita nggak belajarin, kita nggak pengen tahu, bagaimana mau selamat? Bagaimana coba? Makanya dari sekarang para ibu-ibu, para bapak-bapak juga mondokin anaknya. Pak, kalau nggak mau mondokin, ajarin di PTPQ ataupun di madrasah diniyah. Ana Al-Fagir ini masuk pondok umur 7 tahun, baru masuk kelas 2 SD. Kenapa kok segitu kok? Emang kenapa nggak sampai lulus aja? Iya, gara-gara gimana takutnya. Saya punya walid,
akan terkena anaknya ini fitnah-fitnah. Pergaulan tentu saja bisa merusak. Bagaimana cara menyelamatkannya? Dengan kita mengikuti ajarannya Rasulullah SAW. Makanya orang-orang ditanya pas satu kita buat survei, buat anak pondok, kita punya pondok di Bangil, alhamdulillah santrinya sebanyak 12.000. Ya, kita buat survei. Kita buat survei buat mereka. Kita tanyain mereka yang baru masuk, masih polos-polos kan, nggak tahu apa-apa. Ditanyain, kita langsung kita tanya. Apa hukumnya pacaran menurut kalian? Dijawab, pacaran nggak apa-apa, Bib. Pacaran nggak apa-apa, yang nggak boleh itu zina, Bib. Pacaran benar nggak apa-apa? Benar apa nggak boleh? Boleh? Kalau boleh enak dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kok sampai segitunya gitu loh, sampai segitunya, maksudnya kok yang namanya hukum asasnya ini kok nggak tahu. Kok boleh? Yang nggak boleh itu zina, Bib. Makanya kenapa sebabnya? Jauhnya seseorang itu dari ilmu agama. Bagaimana Allah SWT mau nerangin hatinya? Bagaimana Rasulullah SAW mau mencintai, mau dekat sama dia tapi kena hijabnya gara-gara jauh dari ilmu agama, jauh-jauh dari daerah, dari lingkaran para habaib, jauh-jauh dari tuntunan para habaib, para kiai, para orang alim. Bagaimana mau bisa dicintai oleh Rasulullah SAW? Banyak yang meninggalkan ilmu ini juga jadi sebabnya kehancurannya umat sekarang. Kalau mereka berpegang teguh dengan ilmunya Nabi kita Muhammad, nggak bakal sampai seperti itu. Dijamin sama Rasulullah. Tapi sayang, yang namanya hidayah itu bukan di tangan kita, bukan di tangan para ulama, para habaib. Tapi wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim. Allah SWT bilang sama Rasulullah, ente nggak bakal bisa ngasih orang yang buta. Allah contohin yang buta gara-gara apa? Jauh dari agama Rasulullah, dia jauh dari ajarannya Rasulullah. Allah sebut buta. Amdalalatihim, dari kesesatan mereka. Makanya kalau misalkan kita dikasih, Allah pengen kita kebaikan,